Ya, selamat siang bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan kita. Silakan dibuka dengan nyanyian dan doa. Yesus, kami juga berdoa buat Bapak di sini kami, berkati beliau Tuhan. Nama Tuhan berikan beliau kesabaran dalam hidup kami. Yesus, ini kami serahkan kehidupan kami, biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, baik. Hari ini kita akan menangani dua absen. Absen yang pertama waktu perkuliahan umum, dan yang kedua ialah hari ini. Dan hari ini kita akan membahas satu makalah dari makalah kelompok 1. Tetapi untuk kelompok 2 minggu depan kita akan bahas bersamaan dengan kelompok 3. Ini dua kelompok akan kita bahas minggu depan. Nah, karena itu kelompok 2 atau kelompok 2 sudah dikirim ya, kelompok 3 supaya mengirim papernya hari ini untuk kita bahas 2 minggu yang akan 1 minggu yang akan datang. Yang berikut nanti kita akan mendengar sajian dari kelompok 1, dan setelah itu kita akan memberi masukan dari kita dengan memberikan data baik buku, jurnal, artikel dari sumber. Lalu ketika kelompok nanti menyetujui dari paper kita, maka kirimkanlah itu ke WA group apa yang disetujui oleh kelompok. Kirimkanlah ke grup. Tapi yang tidak disetujui tak usah kirim. Nah, itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua nanti ialah kita akan bertanya. Pertanyaan itu tetap berkaitan dengan tema kita, Kristologi, supaya kita bisa mencapai pembelajaran kita hari ini. Nah, itulah nanti bagian dari diskusi kita. Jadi kita bagi dua dan disebutkan nama supaya saya masukkan catatannya di daftar penilaian. Oke.
untuk tidak memperpanjang menghabiskan waktu, kita serahkan waktu ini kepada kelompok untuk menyampaikan hasil dari kerja kelompok, yaitu saudara Daniel, Julum, Elson, Adinda, Alda, dan Obed membuat tobing. Silakan. Yang lain yang di belakang tolong diisi kursi-kursi yang kosong ini supaya kita mulai. Ini absennya. Oke, silakan kelompok. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari grup 1 yang berjudul tentang pada memori tentang psikologi. Kita memiliki pendahuluan. Seperti saudara dengan Yesus menjadi perhatian utama oleh dunia, realitas ini adalah psikologi sebagai orang percaya. Ajaran tentang psikologi yang telah berkembang dari masa ke masa seringkali dipandang sebagai bentuk penolakan dan perendahan terhadap martabat Yesus Kristus. Mengingat surat-surat Paulus merupakan surat-surat kekristenan yang paling awal perkembangan kekristenan sebutan Yesus Kristus. Namun di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana pemikiran atau pandangan Paulus dan teologinya mengenai tentang psikologi. Kita mau sedikit membahas. Yang pertama itu pengertian psikologi. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu Kristos yang artinya Kristus atau logia, yang artinya ilmu atau pengetahuan. Maka psikologi berarti ilmu pengetahuan tentang Kristus. Dengan kata lain, psikologi adalah bidang studi dalam teologi Kristen yang terutama berkaitan dengan sifat dan pribadi Yesus Kristus, seperti yang tercatat dalam Injil atau surat-surat Perjanjian Baru. Jadi psikologi berkaitan dengan rincian kehidupan Yesus, apa yang dilakukan dan ajaran-ajaran apa yang dikatakannya. Psikologi membahas pengertian mengenai Yesus dalam hubungan siapa dia dan berperan dilaksanakannya dalam rencana Allah. Berlainan dengan ilmu pengetahuan lainnya, psikologi merupakan ilmu yang berdasarkan wahyu dan iman selain berdasar pada pengalaman indrawi dan akal budi. Menurut Dister, wahyu dan iman yang mendasari teologi tersebut bukan hanya wahyu dan iman pada umumnya, tetapi juga terutama wahyu Allah dan Yesus Kristus dan iman manusia kepada Yesus Kristus. Ini berarti bahwa baru dalam Yesus Kristus bahwa wahyu Allah mencapai puncak dan kepenuhannya. Dalam Kristus itu juga iman manusia menjadi sempurna. Jadi dari pihak Allah dan pada wahyu, kepercayaan dan kedua-duanya baik wahyu maupun iman berpusat kepada Yesus Kristus. Wahyu dan iman tersebut sebagai dasar teologi. Dengan demikian, tugas kristologi pada umumnya ialah menemukan, melidiki atau menyilatkan, mengutarakan, meyakinkan, beriman bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke metodologi psikologi. Psikologi yakni psikologi dari atas dan psikologi dari bawah. Para teolog pada umumnya memilih salah satu dari kedua pendekatan tersebut yang akan menentukan arah dan penekanan pandangan psikologi mereka. Istilah tinggi rendah ini tidak ada hubungannya dengan sangkut pautnya dengan mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah dari lainnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan psikologi rendah dalam melihat Yesus dalam hubungannya dengan kemanusiaannya. Istilah psikologi rendah dari bawah mengacu pada pendekatan yang dimulai dari keyakinan dan proyeksi
gagasan modern ditujukan oleh Harvard pada periode dialektisnya menegaskan bahwa dari Kristus Allah bertemu dengan manusia dan bukan manusia yang menjumpai Allah. Kristus berasal dari Allah atas dan bukan dari bawah. Bisa lagi dari atas, yaitu dari Allah menjadi manusia. Bukanlah manusia yang menjadi ilahi, melainkan Allah menjadi manusia. Pemikiran itu berpangkal pada Allah dari situ sampai kepada Yesus dari Nazaret. Maka tampilan pikiran para tokoh yang dikenal sebagai Yesus sebenarnya sebelumnya sudah ada pada Allah. Dari Allah sebagai tokoh ilahi, dia turun menjadi manusia. Sejak awal ia sudah berada, tetapi pada saat tertentu ia tampil di bumi sebagai manusia. Setelah tugasnya selesai, ia kembali kepada tempat asalnya dan keadaannya semula. Allah menjadi Maha Esa dan berjalan dari perjanjian lama melalui dan dalam Yesus Kristus mendekati manusia dalam memasuki situasi keadaan manusia. Dari Allah sebagai tokoh ilahi, dia turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Sejak awal ia sudah berada, dan pada saat tertentu ia tampil di bumi sebagai manusia. Bisa lalu terdapat terutama diturunkan dalam kalangan perjanjian baru yaitu Injil Yohanes. Yohanes berbicara tentang firman yang sejak awal berada pada Allah dan Allah adalah ilahi, lalu menjadi daging. Anak manusia turun dari surga. Ia kembali kepada Bapa dan kepada kemuliaannya. Bisa lalu dari atas menekankan ciri ilahi Kristus dan memperlihatkan bahwa Kristus secara dasariah berbeda dengan manusia lain. Yohanes menegaskan ilahian Yesus dalam kalimatnya, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Penekanan bahwa Yesus Kristus berasal dari atas terdiri dari eksistensi, yaitu mengikuti struktur dari atas ke bawah yang bersumber dari Yohanes dan Paulus. Yohanes 1 ayat 1, 2 Korintus 8 ayat 9. Eksistensi Yesus tercermin dalam laporan tentang ajaran Yesus sendiri. Yohanes 8 ayat 58. Ada ciri khas dan struktur dari atas yang sebagai berikut. Yang pertama, dan dasar untuk memahami Kristus bukanlah Yesus yang pernah hidup dalam sejarah, melainkan pengumuman gereja mengenai Kristus. Yang kedua, dalam menyusun suatu kristologis terdapat kecenderungan untuk lebih memperhatikan karya tulisan Paulus dan Injil Yohanes dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya. Tulisan Paulus berisi tafsiran teologis yang lebih jelas, sedangkan ketiga Injil sinoptis lebih tentang laporan yang lazim saja tentang tindakan dan ajaran Yesus. Yang ketiga, iman kepada Kristus tidak dilandaskan pada bukti rasional, juga tidak disahkan olehnya. Iman tersebut tidak mungkin dibuktikan secara ilmiah. Isi dari iman terletak di dua wawasan ilmiah dan berbeda sejarah, sehingga dengan demikian tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Selanjutnya kristologi dari bawah. Kristologi dari bawah berarti bahwa refleksi eksistensial umat terima sekitar Yesus Kristus berpangkal pada pengalaman dengan Yesus lagi hidup di dunia. Yesus dialami sebagai manusia di tengah manusia lain, dan ia mengalami nasib buruk seperti yang dapat menimpa manusia panah. Ada sesuatu dalam Yesus yang membedakannya. Dalam refleksi umat beriman, Yesus yang selagi hidup dialami sebagai manusia, setelah wafat ternyata bukan manusia belaka. Ternyata bahwa manusia Yesus dari Nazaret setelah wafat menjadi ilahi. Yesus secara menyeluruh adalah manusia. Kristologi ini yang menekankan sisi kemanusiaan dan mengesampingkan keilahiannya. Secara historis, kristologi bawah meyakini bahwa kuasa Allah sudah turun ke atas manusia Yesus yang sesudah pembaptisan atau sesudah kebangkitannya diadopsi sebagai anak Allah. Kristologi dari bawah dikemukakan oleh Paulus Philip sesuai dengan teologi korelasinya Philip dalam kristologi juga bertitik tolak dari situasi manusia. Penebusan hanya dapat dikerjakan oleh seseorang yang mengambil bagian secara penuh dalam situasi manusia, bukan oleh seorang dewa yang berjalan di atas bumi. Gagasan Philip didasarkan atas pandangan bahwa dalam Yesus Kristus, gambaran kemanusiaan yang hakiki sudah terwujud di bawah kondisi eksistensi. Yesus pencipta manusia pada mulanya. Yesus hidup di bawah kondisi manusia yang jatuh, namun yang menampakkan gambar Allah yang menjadi tujuan penciptaan manusia pada mulanya. Jadi tentang adanya suatu paradoks dalam eksistensi Yesus, yaitu bahwa dia merupakan gambar asali manusia dan sekaligus mengambil bagian dalam gambarnya yang sudah berubah bentuk, sehingga di dalam dia terwujud secara serentak manusia yang esensial dan eksistensial.
manusia yang tidak lagi hidup dalam kemasangan dari diri sendiri, melainkan dalam persatuan dengan diri sendiri, dunia dan terutama dengan Allah. Yesus Kristus adalah membawa keberadaan baru dan dengan demikian membawa penebusan dari keberadaan yang lama. Karya penebusan Yesus membatalkan dan mengatasi peralihan dari esensi ke eksistensi. Justru sebagai manusia dan juga sebagai Allah, Yesus dapat menemani manusia pada jalan menuju pengasihnya dan sekaligus membawanya kembali pada hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Paradoks penjelmaan esensi di bawah kondisi tersebut menurut Kelly tampak di dalam salib dan kebangkitan Yesus. Salib menunjukkan bahwa Yesus menaklukkan diri kepada kondisi eksistensi, sedangkan kebangkitan melambangkan kemenangannya terhadap kondisi tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Daniel. Kristologi Paulus. Yesus adalah Kristus. Dalam perkembangannya, kristologi sering disamaartikan dengan Yesusologi. Hal ini terlihat dalam istilah Yesus Kristus. Jika Yesus merupakan sebuah nama diri, maka nama Kristus adalah nama jabatan. Nama Kristus itu sendiri merupakan bentuk yang setara dengan nama Mesias yang dipakai dalam perjanjian lama. Yang dari kata masa yang artinya mengurapi. Dengan demikian nama ini berarti yang diurapi. Menurut Bronen, bila dalam kristologinya umat Kristen bergumul dengan Yesus Kristus, maka apa yang sebenarnya digumuli ialah relevansi Yesus Kristus bagi manusia sepanjang sejarah. Mana makna dari arti tokoh itu bagi manusia. Seseorang termasuk Yesus Kristus hanya menjadi relevan, berarti dan bermakna bila menentukan eksistensi keberadaan manusia, ialah diri manusia dalam perwujudan dirinya. Bila tokoh itu memberi arah dan tujuan kepada eksistensi itu atau menjadi pendorong dan perangsangnya. Itu sebabnya mengapa diri Yesus tidak dapat dipisahkan dari karyanya, dari penampilannya, dari keterlibatannya di dunia. Terkait dengan arti kata Kristus yang adalah yang diurapi, di mana nama jabatan ini dikenakan pada diri Yesus. Makna pengenaan jabatan tersebut juga tidak terlepas dari penghayatan atas sejarah kehidupan Yesus selaku yang diurapi oleh Allah. Penghayatan ini didasarkan atas peristiwa baptisan Yesus. Menurut Berkloff, Kristus ditetapkan untuk diurapi menerima jabatannya sejak kekekalan. Akan tetapi secara historis, pengurapannya terjadi ketika ia ditentukan dalam baptisan. Pengurapan itu berlaku untuk memberikan kualifikasi bagi Yesus untuk melaksanakan tugasnya yang maha besar. Nama Kristus pernah kali dipakai untuk menunjukkan Tuhan dalam bentuk kata benda dengan kata sanda, tetapi lama-kelamaan dipakai sebagai nama diri dan tanpa kata sanda. Di kalangan umat yang berasal dari bangsa Yahudi asli, Yesus dihormati dengan mengakuinya sebagai Kristus. Namun demikian, tidak ada bukti bahwa pernah dipakai semacam homologi atau Kristuslah Yesus. Akan tetapi, suatu pengakuan yang serupa dengan itu pasti pernah ada dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Justru secara bersamaan Allah membuat Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Dan ternyata nama Yesus Kristus menjadi nama yang paling biasa bagi Yesus dalam perjanjian baru. Bahkan seringkali pakai nama Kristus diganti dengan Yesus. Padahal kata Kristus bukan nama diri, melainkan gelar untuk Raja Yahudi. Jadi kalau Yesus disebut Kristus, maka jelaslah bahwa ia pernah diakui sebagai Kristus atau sebagai Raja orang Yahudi. Selanjutnya peristiwa Kristus dan dosa dilanjutkan oleh Tuhan saya. Selanjutnya peristiwa Kristus dan daging. Dalam kristologi Paulus ada hubungan antara kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan daging. Kata daging ini merupakan suatu istilah yang berbeda dari setiap surat-surat Paulus. Secara sederhana, bahwa daging atau sars punya dua. Ada arti secara fisik dan etis. Arti secara fisik berkaitan dengan tubuh manusia, tersebut tidak dengan sendirinya punya sifat berdosa namun berada di bawah kefanaan. Arti secara etis dihubungkan dengan kecenderungan untuk berdosa yang diakibatkan oleh sifat Adam yang menetap dalam semua umat manusia dan yang dapat mengekspresikan dirinya sejumlah cara, antara lain kesusilaan, kesombongan, dan sifat keras kepala manusia terhadap Allah. Teologi Paulus tentang salib menjadi terkenal dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Namun bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Gagasan yang paradoks dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25 ini membuat bingung dan kuat bagi orang-orang Yahudi ketika mendengar seorang Mesias yang bersalib. Bagi mereka, Mesias dan zaman yang akan datang berarti keselamatan, hikmat, dan
dan kuasa, sementara Mesias yang tersalib hanya akan membuktikan pikiran tentang kekalahan, kebodohan dan kelemahan. Keempat, disinilah kita berhadapan dengan intisari amanat Paulus bahwasanya aib tentang salib benar-benar berlawanan dengan apa yang disukai oleh daging. Bagi Paulus, pembebasan hanya datang melalui salib, lambang kebodohan dan kelemahan, sehingga keselamatan berdasarkan syarat-syarat tersebut memberi tempat bagi kebanggaan usaha-usaha manusia. Bagian selanjutnya yang menghubungkan peristiwa Kristus dengan daging adalah 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 17. Kunci hermeneutik terdapat dalam ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini memberikan zaman sekarang dan zaman yang akan datang, dan bersama dengan ayat-ayat di sekitarnya memasukkan dua zaman tersebut ke dalam kategori ukuran manusia, atau lagi ukuran kasih Kristus. Bagi Paulus, satu di antara kekuatan-kekuatan yang dominan yang berkuasa pada zaman ini adalah daging. Ayat 16 menggunakan kata Yunani sebanyak 2 kali untuk menjelaskan pandangan Paulus mengenai manusia dan pandangan Paulus dahulu tentang Kristus. Dalam 2 kasus tersebut, Paulus bermaksud bahwa dia tidak lagi menghakimi seseorang melalui penampakan lahiriahnya saja atau luarnya. Ketika Paulus berkata, meskipun kamu telah mengenal Kristus menurut daging, namun kini kamu tidak lagi mengenalnya demikian. Dia sedang merujuk kepada masa dunia sebagai rabi saat dia mengenai gereja oleh karena imannya kepada Mesias yang menderita. Namun saat dia berhadapan dengan Yesus yang telah bangkit di jalan menuju Damaskus, semua penilaian tentang Allah dan manusia yang semacam ini telah berakhir. Sikap seperti ini yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen di Korintus. Dalam teks tersebut, Paulus secara menyindir mengikuti standar penghakiman yang bersifat keinginan atau manusiawi yang dikeluarkan oleh Allah Paulus. Harusnya kita terjemahkan. Kemudian peristiwa Kristus dan Taurat. Konsep Paulus tentang hukum perjanjian lama melalui lenyap dan munculnya ayat-ayat seperti Roma 7 ayat 12 sampai 13. Dan dalam ayat 12 Paulus menegaskan dengan jelas bahwa hukum Taurat adalah kudus, benar, dan baik. Namun Taurat menetapkan kematian bagi hubungan manusia dengan Allah. Alasan dari pemilihan ini dinyatakan dalam ayat 13. Dosa memanipulasi hukum Taurat dengan cara sedemikian rupa sehingga perintah-perintah dalam hukum Taurat membangkitkan ketidaktaatan kepada manusia. Kemudian dalam kenyataannya, hukum Taurat perlu dibebaskan dari cengkraman dosa supaya hukum Taurat dapat melaksanakan tujuan mudah-mudah, yaitu untuk menemukan persahabatan antara manusia dan Allah. Hukum Taurat meskipun diciptakan untuk tujuan-tujuan yang baik, akan tetapi telah jatuh dalam pengaruh sisi gelap dari dosa dan perlu dibebaskan darinya. Menurut perikop Galatia 2 ayat 5-23, suatu aturan buruk yang sedang diperbaiki dalam peristiwa Kristus dalam kaitannya dengan hukum Taurat adalah menggantikan penghukuman dengan pembenaran. Ayat 16 memberikan perincian tentang konsekuensi yang bersifat mengancam, yaitu tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, karena tidak seorang pun pada zaman yang berdosa ini memiliki kemampuan untuk menaati perintah-perintah Allah. Karena itu hukum Taurat hanya menjatuhkan hukuman. Akan tetapi menurut ayat 19 sampai 21, orang yang beriman pada Kristus dan olehnya karenanya dibenarkan sepenuhnya di hadapan Allah. Orang Kristen hidup dalam kuasa kemudian Kristus dan menyenangkan hati Tuhan, yang salah satu berkatnya adalah ketaatan kepada Allah dengan setulus hati. Hukum Taurat adalah kepunyaan zaman ini dan menjadi bagian dari perbudakan unsur-unsur dunia. Hukum Taurat pada dasarnya merangsang munculnya dosa dalam jiwa seseorang. Namun di kayu salib, Kristus sendiri menjadi sasaran murka Allah demi orang berdosa. Paulus menunjukkan bahwa dengan penyalibannya Kristus, satu-satunya oknum yang pernah mematuhi hukum Taurat secara benar, telah mengambil untuk yang menjadi kepunyaan semua orang oleh sebab kegagalan mereka dalam memenuhi patokan ilahi bagi dirinya sendiri, sehingga kematian Sang Mesias adalah satu-satunya masa yang akan datang. Masa pengampunan dosa dan pemberian Roh Kudus adalah penggenapan berkat yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya, termasuk juga orang-orang Yahudi yang sudah lama dinantikan. Dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 12,
Paulus menghubungkan hukum Taurat dengan ketidakmampuan manusia untuk menaati Allah. Hukum Taurat bertindak sebagai titik pembatas dan bukan sebagai jembatan yang menghubungkan hubungan Allah dengan manusia. Sebagai akibat dari peristiwa kematian Kristus di kayu salib, dua berkat eskatologis telah datang, mengubah yang tidak menguntungkan dari hukum dan sekaligus memulihkannya sesuai dengan tujuan bulan-bulan. Kristus telah menciptakan umat manusia yang baru yang hidup dalam damai dan Tuhan manusia. Kristus adalah bait Allah yang eskatologis, dan tubuhnya terdiri dari kombinasi orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi dalam pelayanan dan penyembahan kepada Allah. Bagi Paulus dan gereja mula-mula, bait Allah adalah kenyataan sekarang, menjadi alasan untuk bersyukur karena kematian dan kebangkitan Kristus, serta kemudian berdiamnya Roh Kudus dalam hati umat Allah. Kesimpulan, dalam pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa kristologi adalah jantung teologi Paulus. Dalam kristologi Paulus inilah mengandung eskatologi, di mana sejarah penebusan telah digenapi dalam Kristus yang berpusat pada kematian dan kebangkitannya. Ada keterkaitan historis eskatologis dari kristologi Paulus, di mana dalam tindakan penebusan dalam sejarah Israel merupakan kelanjutan tindakan Allah kepada dunia dan sejarah, dan tidak pernah dipisahkan dari penggenapan janji-janji Allah kepada Israel. Inilah dasar seluruh acaranya. Demikian hasil presentasi kami, serta terima kasih dan kami kembalikan kepada Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan masuk pada memberi masukan dari kita, sebutkan nama, kemudian nanti di bagian mana diberi masukan. Lalu kelompok akan merespon usulan kita, apakah itu cocok atau tidak. Kalau nanti cocok, diterima usulan kalian itu dengan data yang kalian akan kirim, maka kirimkanlah ke WAG, ke grup, buku atau sumber yang kalian sebut itu. Lalu kelompok akan memasukkan itu dalam perbaikan 1 minggu ke depan. Lalu kalau kelompok tidak memasukkannya dalam perbaikan mereka, berarti kalian tidak dihargai oleh mereka, dan nilai mereka pun akan kurang. Ya, bahwa bagian kedua nanti pertanyaan pun masih berputar sekitar bagaimana topik ini makin dalam, makin kita mengerti. Apa yang kau tidak mengerti tentang topik ini, tanyakan supaya dijelaskan oleh kelompok. Gitu ya. Oke, baik. Bagian yang pertama silakan, siapa yang memberi masukan? Sebutkan nama. Silakan. Ada? Tidak ada. Ya, silakan. Tetapi di sini juga Paulus menyoroti bahwa
jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Para penafsir mempunyai pandangan yang sangat berbeda mengenai arti pernyataan ini, sehingga mempengaruhi pengertian mereka terhadap kristologi Paulus. Dan di sini juga Paulus secara kritis mengatakan mengesampingkan Yesus sebagai manusia dengan maksud untuk lebih menonjolkan penghargaan terhadap Kristus sebagai rohani. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Tadi siapa namanya? Elsa Tarbosi. Oke. Tadi satu lagi. Tadi siapa? Silakan. Baik, terima kasih Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Johannes Siti, saya dari Kedua. Saya menambahkan tambahan saya dari penjelasan kelompok di 2.3 Kristologi Paulus. Yang pertama, Yesus adalah Kristus. Kelompok sudah menjelaskan di sini bagaimana dalam perkembangannya. Dan saya menambahkan dalam buku Teologi Perjanjian Baru Donald Guthrie halaman 250 dari Paulus. Di sini Paulus mengetahui bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Yesus memang termasuk orang Israel menurut daging atau serta. Jadi Yesus ini diutus oleh Allah pada waktu tertentu dan dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat. Lalu berdasarkan tradisi mula-mula, maka sulit mengetahui berapa jauh pengetahuannya tentang pelayanan Yesus terhadap melalui murid-muridnya. Jadi Paulus ini jika memberikan gambaran langsung mengenai pribadi Yesus, tidak ada memberikan gambaran langsung mengenai pribadi Yesus. Ada pengaruh kristologi Paulus, ini adalah kebenarannya dan keadaannya yang tidak berdosa. Karena kedua sifat ini merupakan dasar baginya untuk membangun pembahasan mengenai bagaimana orang Kristen dapat mencapai kebenaran yang mewakili pikiran dia dalam mengenai pribadi Kristus. Yang terjadi dalam jemaat mula-mula dan dalam peran Yesus dan kebangkitannya dan kenaikannya. Inilah tambahan saya dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, silakan direspon oleh kelompok. Silakan. Terima kasih buat para audiens atau yang menambahkan materi kami. Di sini saya sebagai kelompok mewakili pertama yang menanggapi dari tambahan dari saudara Johannes Tiga. Dengan Johannes Tiga menambahkan atau memaparkan tentang Yesus atau Kristus. Tapi yang saudara Johannes saudara katakan itu ialah tentang siapakah Yesus, bukan siapakah Kristus menurut Yesus sebagai Yesus gitu. Jadi kalau misalnya kami tambahkan pun itu mungkin agak menyimpang dengan judul besarnya yaitu Yesus Kristus. Karena yang dari tadi yang kami dengarkan atau yang saudara Johannes katakan itu tentang kepribadian Yesus sebagai anak atau manusia, bukan sebagai Kristus. Padahal topik utama yang Johannes katakan itu Yesus adalah Kristus, bukan Yesus adalah manusia gitu. Terima kasih. Apakah kedua usulan tadi diterima atau tidak? Kalau menurut kami Pak, usulan Elsa mungkin kami pertimbangan atau mungkin bisa kami terima, cuman usul dari Johannes tidak kami terima Pak, karena dia agak menyimpang dari judul besarnya, yaitu Yesus Kristus, bukan Yesus manusia Pak. Jadi Yesus Kristus dan Yesus manusia. Iya, dikatakan dari Yohanes tadi tentang Yesus adalah manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria Pak. Padahal judul besar yang katakannya adalah Yesus Kristus. Mengeksistensikan Kristus adalah Yesus Pak. Itu kan masih berkaitan. Ini kan kristologi kan? Kristologi itu apa artinya? Apa arti kristologi? Begini Pak, kalau persoalan mengenai kemanusiaan Yesus, kami sudah menunjukkannya di dalam kristologi bawah Pak. Di situ sudah kami jelaskan. Nah, dalam tambahnya Johannes tadi, dia itu ingin menambahkan kristologi Paulus, Yesus adalah Kristus itu Pak. Jadi kami di sini dalam bagian Yesus adalah Kristus ingin menunjukkan
keilahiannya Yesus yang adalah Kristus, Pak. Begitu. Itu alasan kami untuk tidak menambahkan tambahan dari Yohanes sedikit. Apa bedanya Yesus Kristus dengan Yesus manusia? Bahasan kita sekarang apa? Kristologi apa artinya? Apa arti kristologi? Yang kalian tulis apa artinya? Yang kalian tulis apa arti kristologi? Pengetahuan yang mempelajari tentang Kristus. Ilmu yang Mempelajari tentang Kristus. jadi Yesus Kristus itu mempelajari apa itu? Jadi apa bedanya? Sebetulnya Pak, sudah kami masukan dari Yohanes itu. Yohanes Pak ke dalam, khususnya di dalam judul besar teologi Yesus dari bawah. Dan pada khusus karena judul besar kami kan yang dikritik Yohanes itu yaitu Yesus Kristus. Padahal yang dimasukkan oleh Yohanes itu sudah kami masukkan ke dalam teologi dari bawah, Pak. Tentang Yesus Kristus, kristologi dari bawah, tentang Yesus Kristus. Oke. Silakan. Ada lagi yang mau yang mau beri masukan? Silakan. Saya akan menambahkan tentang kristologi Muhammad. Nama. Kristologi Paulus. Nuria, silakan. Yang saya dapat dari artikel yang dituliskan oleh Irwan Pranoto yang berjudul Hubungan Antara Kristologi Paulus dan Nasrani. Di sini dijelaskan bahwa apa sebenarnya konsep kristologi Paulus. Dijelaskan di sini ini dapat dirumuskan dari beberapa gelar penting yang ditujukan pada Yesus seperti Kristus Mesias, Anak Allah, Adam terakhir dan Tuhan. Dan kelompok hanya menjelaskan tentang kristologi Paulus ini tentang Yesus adalah Kristus. Kemudian di sini dijelaskan bahwa dengan mengingat latar belakang Yahudi Paulus yang kuat, kisah yang paling menonjol untuk memahami kristologi Paulus adalah kisah Allah dan umatnya yang juga dikenal sebagai doktrin kembali Yahudi, monoteisme dan umat pilihan. Sejalan dengan itu, bahwa keyakinan kristologi Paulus sebenarnya bisa dilihat di bawah dua pokok pikiran utama, yaitu relasi Yesus dengan Allah dan signifikansi Yesus sebagai orang Kristen. Jadi pendekatan ilmuwan dalam kisah Allah dan umatnya seperti ini dapat dianggap sebagai salah satu aspek paling pokok dalam memahami kristologi Paulus. Terima kasih. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari artikel yang dituliskan Iwan Pranoto dari Ya, beri. Seminariat Asia Tenggara 2011. Oke, ada lagi yang memberi masukan? Silakan kelompok meresponnya. Silakan. Bisa dipahami oleh kelompok. Apa kan masukannya kan? Ayo. Baik, terima kasih buat tambahan dari dia. Mungkin memang yang kami masukkan itu tentang Yesus Kristus. Tapi sebenarnya ada beberapa poin yang kami masukkan itu tentang Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Mesias. Tapi kami tidak memfokuskan ketiganya itu yaitu Yesus adalah anak Allah. Mungkin dari pemaparan itu Gloria bisa kami tambahkan atau kami masukkan ke dalam perbaikan. Maksudnya untuk mendekatkan atau hubungan kristologi tadi agar kita semakin memahami tentang kristologi, pandangan tentang Paulus dari hubungan yang dulu dia sampaikan. Terima kasih. Jadi diterima. No.
Ada lagi yang memberi masukan? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Terkait mengenai tentang kristologi, namanya kristologi, kita mempelajari yang namanya pribadi Yesus itu sendiri. Karena Kristus itu adalah bergelar. Saudara sudah menyebutkan di beberapa saudara bahwasanya Kristus itu diberikan kepada siapa saja. Nah, makanya istilah Kristus yang sesungguhnya adalah yang diurapi, atau dalam bahasa Yunani itu adalah Kristos. Nah, di buku Teologi Perjanjian Baru karangan William Morris sangat jelas dikatakan di sini di halaman 53. Jadi jelas bahwa Paulus melihat Yesus sebagai manusia sejati. Namun bukan itu perhatiannya yang lebih utama. Seluruh hidupnya telah diubah secara drastis oleh perjumpaannya dengan Yesus di jalan menuju Damsyik. Pertemuan tersebut berarti berlalunya seluruh cara hidupnya yang lama dan mulainya suatu kehidupan baru. Suatu hidup baru yang penuh dengan kekuatan rohani yang menurut Paulus berasal dari Yesus itu sendiri. Itu saja Pak, tidak yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Oke, silakan Kerdapi. Terima kasih buat tambahannya buat tapi menurut kami kalau itu sudah kami masuk ke dalam Yesus adalah Kristus. Bahwasanya dikatakan di dalam Bible kami Yesus itu menurut Paulus memang relevansinya Yesus Kristus sebagai manusia sepanjang sejarah. Jadi Yesus Kristus yang dikatakan abang juga menurut Paulus, pandangan Paulus tentang Yesus bahkan ada sungguhnya manusia dalam Yesus Kristus itu. Jadi kami sudah memasukkan yang abang katakan, bahkan perjalanan Paulus nggak kita masukkan gara-gara kita lebih memfokuskan ke dalam kristologinya, bukan pengamatan tentang kenapa Paulus bisa mengikuti Yesus. Terima kasih. Jadi kami tolak. Oke. Ada lagi yang memberi masukan? Tidak ada. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Nama. Nama saya Milton. Ya, silakan. Dalil yang pertama, di sini ada yang mengatakan psikologi dari bawah berarti bawah refleksi eksistensial umat beriman sekitar Yesus pada pangkal dan pada pengalaman dengan Yesus dari hidup di dunia. Terus di sini dia mengatakan ternyata bahwa manusia Yesus dari Nazaret setelah wafat menjadi ilahi. Ternyata Yesus secara menyeluruh adalah manusia. Menjadi manusia kristologi ini yang menekankan sisi kemanusiaan Yesus dan menyampingkan keilahiannya. Menjadi pertanyaan saya, tolong penyaji menyederhanakan penjelasan di yang pertama yang mengatakan dalam refleksi umat beriman itu Yesus yang setelah hidup dia kan sebagai manusia setelah wafat ternyata bukan manusia belaka. Ternyata bahwa Yesus dan Yesus setelah wafat menjadi ilahi. Saya kurang memahami dari pertanyaan saya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Baik, nama saya John Paroso Poslebaho. Dalam 2.3.3 di sana ada kalimat, namun di kayu salib Kristus sendiri menjadi sasaran murka Allah demi orang berdosa. Saya terkejut dengan kalimat ini karena ternyata Kristus menjadi sasaran murka Allah. Artinya Kristus sebagai tumbal. Artinya Allah begitu marah kepada manusia sehingga ia menumbalkan Allah. Maksud saya adalah apakah kalimat ini pantas ditujukan di sini atau dicantumkan di dalam Bible ini? Karena dalam pemahaman
saya selama ini bahwa Allah mengutus Yesus, Allah membiarkan Yesus untuk turun ke dunia sebagai korban untuk manusia. Namun di sini dikatakan murka. Yesus menjadi sasaran murka Allah. Artinya Allah tidak bisa lagi marah, membendung kemarahannya tidak bisa lagi kepada manusia, sehingga dia murkanya itu disampaikan kepada Yesus. Maka itu hal yang pantas atau tepat untuk disampaikan. Begitu kami kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi, dijawab oleh kelompok dua pertanyaan itu. Menjawab pertanyaan dari saudara Mikael, saya mencoba menjelaskan sedikit dalam refleksi umat beriman itu Yesus yang sudah hidup dan kami sebagai manusia. Setelah wafat ternyata bukan manusia belaka, ternyata bahwa manusia Yesus dari Nazaret setelah wafat menjadi ilahi. Artinya di sini saudara bahwasanya keilahian Kristus tampak dari semua proses perjalanan Kristus, mulai dari dia dilahirkan sampai dengan kematiannya, yaitu bangkit dari antara orang yang meninggal di hari ketiga. Jadi keilahian Kristus tampak dari manusia, yaitu bahwasanya Kristus dalam tubuh manusia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, seperti itu saudara. Apakah tentang jawaban dari pertanyaan saudara Mikael, waktunya saudara Mikael tadi tidak kurang lebih dalam refleksi iman itu dia selagi hidup dialami sebagai manusia, selama wafatnya ternyata bukan manusia belaka, ternyata bahwa Yesus dari Nazaret setelah wafat menjadi ilahi. Kenapa kami disebutkan ini? Karena pada dasarnya Paulus memandang Yesus itu ketika dia mati, disitulah kemanusiaan itu diambil, atau disitulah kemanusiaan itu berakhir. Jadi selama hidupnya dia itu masih memiliki sifat insting seorang manusia. Dia haus, iya. Dia lapar, iya. Dia nangis, iya. Jadi masih ada sifat-sifat manusia yang melekat dalam tubuh Yesus. Makanya dikatakan dalam teologi bawah ini, dia mengatakan Yesus itu di dalam dunia itu menjadi manusia. Tetapi ketika dia mati dan bangkit, disitulah keilahian yang menunjukkan keilahian yang sesungguhnya, bahwasanya dialah Kristus, dialah Raja, dialah Allah sendiri. Dia mengalami kematian itu dengan cara bangkit yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Tuhan. Apakah kalimat di kayu salib Kristus sendiri menjadi sasaran muka Allah dengan berdosa itu pantas untuk kita gunakan? Sebelumnya begini, kita kan tahu bahwasanya Allah itu adalah kudus dan dia membenci dan tidak menyukai yang namanya dosa. Oleh karena itu, karena kita berdosa, kita pantas untuk dimurkai. Nah, kata di kayu salib Kristus sendiri menjadi sasaran muka Allah ini, menurut saya pantas untuk digunakan. Karena apa? Di sini juga menunjukkan kasih Allah itu sendiri, begitu. Allah memberikan kasihnya, menunjukkan kasihnya dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita yang berdosa ini, supaya dosa kita ditebus seperti itu, menebus dosa-dosa kita. Jadi menurut kami kalimat ini sebenarnya pantas untuk digunakan, karena memang tugas tugas Kristus datang ke dunia itu memang untuk membebaskan manusia dari dosa, seperti itu, membebaskan manusia dari murka Allah. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan.
Nah, mengenai yang diurapi lebih banyak versinya. Ada yang misalnya diurapi dalam artian pemutusan, ada yang disebut dengan penabisan misalnya. Nah, terkadang orang salah tafsir mengenai hal yang ini. Misalnya, kita lihat seperti di Tiberias Indonesia, mereka memakai suatu minyak dinamakan minyak pengurapan untuk menyembuhkan. Jadi konteksnya bukan untuk mengurapi, malah justru untuk menyembuhkan. Padahal ada aturan tersendiri dalam hal pengurapan tersebut kan. Jadi menurut penyanyi sendiri, seperti apa sih sebenarnya konsep pengurapan itu sendiri yang bisa saudara tentukan? Terima kasih saya. Ada lagi? Ada yang bertanya? Oke, silakan dijawab. Terima kasih Pak Dodi. Menurut kami, urapi itu bukan dari medianya, Pak. Tapi urapi itu dari sumber yang mengurapi. Makanya Yesus sendiri kan diurapi bukan karena minyak, tetapi karena Allah sendiri yang mengurapinya. Bukan dari medianya, tetapi dari sumber pengurapannya lah. Itu yang kami dapat arti kata mengurapi dipakai oleh Allah untuk mengurapi Yesus sendiri. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Silakan. Terima kasih Pak Dosen. Perkenalkan nama saya Manuel Krisna Pulmanya. Yang jadi topik pertanyaan saya adalah kalau kita bahas tentang masalah konsep kristologi, ini saya sedikit masih bingung dengan masalah metodologi kristologi. Nah, konsep kristologi itu ada terbagi menjadi dua, kristologi dari atas dan kristologi dari bawah. Kristologi dari atas itu dicetuskan oleh pokoknya kristologi dari atas dan kristologi dari bawah. Nah, jadi pertanyaannya itu langsung aja Mas simpelnya, apakah kristologi dari atas dan kristologi dari bawah ini termasuk dengan dari ajaran kristologi Paulus? Gitu. Karena masih sedikit bingung. Maksud dalam arti itu adalah apakah orang yang mencetuskan dari konsep kristologi atas dan kristologi bawah ini masih juga berkaitan erat atau masih juga terimplementasi dengan ajaran konsep kristologi Paulus? Terima kasih, kembali kepada Ada lagi? Silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Dosen dan teman-teman. Di sini saya sedikit berbeda dari nama Rojali RS Pak. Oke. Silakan. Yang dimana dalam 2.3 bahwa dalam kristologi itu saya sangat bingung, pertama dari kelompok membuat satu Yesus adalah Kristus, baru dimasuk lagi dengan lanjutannya 2.1, 2.2 Kristus dan dosa. Apakah dari nomor 1 sampai 2.1 ini ada perbedaan atau tidak? Dari penjelasan bahas sajian kalian, karena 2.3 langsung nomor 1 baru dilanjut 3.1. Apakah ada perbedaan dari kristologi Paulus tersebut? Baru yang kedua, dari 2.3.2 yang dimana dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25 ini menjelaskan berapa dua zaman, yaitu zaman yang akan datang dan zaman kini. Tetapi saya tidak belum lihat bahwasanya dalam dua zaman itu belum ada penjelasannya. Dua zaman itu, masa datang dan masa kini. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Istilahnya zaman masa Ramadan ini memang bagaimana? 2.3.2.
Silakan. Yuk. Baik, di sini saya akan mengklarifikasi mengenai pertanyaan Saudara tadi. Di sini kan kita bisa melihat bahwasanya kristologi Paulus ini ada menjelaskan mengapa Yesus adalah Kristus. Lalu sebenarnya ini sudah menjadi apa ya? Harusnya Yesus adalah Kristus itu bukan 3:1, namun tadi mengalami kesalahan. Lalu Kristus dan dosa ini menjadi lanjutan menunjukkan bagaimana Paulus memahami kebangkitan dan kematian Kristus itu berkaitan dengan dosa seperti itu. Lalu begitu juga dengan bagian selanjutnya ini peristiwa Kristus dan tadi ini terjadi harus menjadi 2:3. Di sini juga menjelaskan bagaimana hubungan antara kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan daging. Begitu juga selanjutnya tentang peristiwa Kristus dan Taurat seperti itu. Lalu mengenai pertanyaan poin tadi itu di bagian peristiwa Kristus dan daging, di situ menurut 1 Korintus 1:18-25 ya tadi kami baca. Salib pada itu menentukan dari zaman, yaitu zaman yang akan datang dan zaman ini. Nah, di sini si Paulus ingin menunjukkan perubahan besar dari nilai-nilai dan keberuntungan nilai-nilai dalam pemikiran para apokaliptis Yahudi gitu. Nah, orang-orang Yahudi ini mengharapkan zaman yang akan datang menggantikan zaman ini. Dengan semacam ini berasal dari perjanjian lama yang meramalkan bahwa Allah akan membuktikan kebenaran orang-orang benar yang lebih atas musuh mereka seperti itu. Pengharapan ini semakin intensif dalam pengharapan apokaliptis Yahudi dikarenakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi dari masalah dari musuh-musuh politiknya. Nah, di sini zaman kini dalam yang dimasukkan di sini adalah ketika mereka mengalami penderitaan dan zaman yang akan datang ketika mereka dibebaskan seperti itu. Nah, oleh karena itu gagasan dalam 1 Korintus 1:18-25 ini menurut orang-orang Yahudi itu paradoks. Kenapa demikian? Karena dalam pemahaman mereka seorang Mesias itu akan membebaskan mereka seperti itu. Sedangkan di sini dalam kristologi Paulus menunjukkan bahwasanya Yesus seperti seorang air karena dia disalibkan seperti itu. Karena kan pemahaman orang Yahudi mereka itu akan dibebaskan oleh Mesias yang memiliki kemuliaan seperti itu. Nah, di sini Paulus menunjukkan hal yang berbeda. Paulus bermaksud menunjukkan itu supaya mereka tidak bermegah atas kemampuan mereka sendiri seperti itu. Mungkin akan kita mengumpulkan lagi terima kasih. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan saudara tentang Kristus dari 1 sampai 23 tentang kristologi di atas dan bawah. Jadi saudara menanyakan apakah kristologi ini atas dan bawah ini berasal dari pemikiran Paulus, begitu kan? Sebenarnya ini tidak termasuk dari pemikiran Paulus, termasuk dari para teolog. Tetapi para teolog ini kami menciptakan kenapa kami memasukkan ini karena para teolog ini dapat mengutip atau merumuskan kristologi dari atas dari bawah ini dari kitab atau surat-surat yang dituliskan oleh Paulus tersebut. Contohnya kristologi dari atas. Banyak teolog mengambil dari Korintus, termasuk yang tadi paparkan di Korintus 8:9, dan juga dalam kristologi dari bawah. Para teolog juga mengambil pemikiran dari kisah para rasul juga otomatis. Artinya langsung pemikiran Paulus juga yang dikembangkan para teolog, makanya kami masukkan itu. Tapi kan kami buat ini dalam metode penelitian, bukan langsung ke dalam poin kristologi menurut Paulus. Itu sebagai pengantar saja agar kita lebih memahami tentang kristologi yang menurut para teolog paparkan tentang pemikiran Paulus juga. Terima kasih. Oke, sudah terjawab semua.
Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, maka saya asumsikan kita semua sudah mencapai tujuan kita dan berdasarkan kita bahwa semua yang hadir di sini sudah mengerti kristologi Paulus. Artinya dengan apa yang disampaikan oleh kelompok tadi dan beberapa masukan dan pertanyaan dari kita, maka tibalah kita pada saatnya memahami secara baik tentang kristologi Paulus. Nah, karena itu saya akan bertanya kepada kita, apa itu kristologi Paulus? Secara sederhana, apa itu kristologi Paulus? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Apa itu kristologi Paulus? Gak ada yang bisa jawab. Pemahaman Paulus mengenai Kristus. Ya, apa itu? Apa pemahaman Paulus tentang Kristus? Silakan. Apa pemahaman Paulus tentang Kristus? Berarti nggak ada yang tahu. Kan? Berarti tujuan kita belajar hari ini nggak tercapai. Tadi saya beri kesempatan menambah, nggak ada yang menambah. Saya beri kesempatan bertanya karena dia tidak tahu apa itu kristologi Paulus, pun tidak ada banyak bertanya. Berarti saya anggap yang tak bertanya ini sudah ngerti kristologi Paulus. Karena kelompok tadi sudah mencoba menjelaskan apa itu kristologi Paulus. Nah, saya tanya lagi ini peserta yang hadir saat ini, apa kristologi Paulus? Yang saudara tangkap hari ini dari proses kita berbincang 1 jam 3 menit. Apa itu kristologi Paulus? Apakah ada manusia di kelas ini? Ada ya? Punya kuping apa tidak? Kedengaran suara saya sampai ke belakang? Apa itu kristologi Paulus? Berarti manusia-manusia aneh di sini ya. Saya tanya ada kupingnya, ada. Didengar suaranya, saya dengar. Saya tanya apa itu kristologi Paulus, nggak bisa jawab. Ngerti nggak kristologi Paulus? Nggak bisa jawab. Bagaimana saya bertanya ya? Apakah saudara telah memahami kristologi Paulus? Belum. Tapi tadi sudah selesai, nggak ada yang bertanya. Kok ada belum? Nah, seperti ini ya, supaya kalian mulai menggunakan daya nalar kalian dalam belajar gitu. Saya suruhlah kalian pergi ke Manhattan. Lalu kalian bertanya, Pak, bagaimana cara ke Manhattan? Saya jawab, keluarlah dari kampus ini, menyeberang ke seberang jalan. Kalau lewat angkot yang warna kuning atau warna merah atau warna hijau, naik aja. Turun nanti di gedung yang panjang yang tinggi 2 kembar itu, turunlah di sana. Itulah Manhattan. Bayar ongkos 2.000. Bisa, udah tahu, udah Pak. Nah, berarti kalian sudah tahu, pergilah ke Manhattan. Lah sampai di sana. Karena Anda paham ke Manhattan, lalu turun, balik lagi sini, berhasil. Itu artinya Anda telah memperoleh pengetahuan bagaimana cara ke Manhattan. Sekarang kita belajar ini kristologi Paulus. Mereka tadi sudah berbusa-busa mulut mereka 1/2 jam lebih
menjelaskan hasil pekerjaan mereka. Apa itu kristologi Paulus? Kalian dengan seksama mendengar. Bahkan materinya sudah dikirim 2 minggu lamanya. 2 minggu kan? 2 minggu lamanya. Lalu selesai diskusi, masukan. Ada lagi yang bertanya, tak ada lagi. Bagi saya Anda telah paham. Sudah ngerti sampai di Manhattan, balik ke sini, sudah ngerti gitu. Lalu saya tanya, apa itu kristologi Paulus? Gak ada yang jawab. Kesalahannya di mana? Sudah sampai enggak ke pemahaman kalian apa itu kristologi Paulus? Ini uang kalian ini sudah kalian bayar uang kuliah loh. Saya sudah kerjakan tugas saya, menugaskan kalian bekerja. Saya suruh kalian baca gitu. Dari buku bacaan yang manapun supaya Anda tahu kristologi Paulus. Ini sudah menghujungi apa ini? Waktu. Yang rugi bukan saya, kalian. Ternyata nggak berisi otak kalian tentang kristologi Paulus. Kalian tidak mengerti apa yang kita bahas hari ini. Buktinya dari pertanyaan kalian tidak ada yang menggigit. Artinya Anda tidak paham apa yang kalian bahas. Saya tanya kembali, sudah mengerti kristologi Paulus? Siapa yang mengerti kristologi Paulus? Hanya saya berarti. Yang kelompok pun siapa yang mengerti kristologi Paulus? Wah, kelompok 2 orang. Yang lain gak ngerti. Aneh pembelajaran di kampus ini. Gimana lagi metode yang belajar yang bagus ya supaya sampai CPL namanya, capaian pembelajaran gitu, CPL. Jadi habis kelas ini Anda itu sudah pintar gitu. Sudah tahu kristologi. Tapi Anda tidak tahu pun gak bertanya gitu. Pak, saya tidak bisa loh pakai Manhattan. Kami sudah tunggu warna merah, warna kuning, warna hijau, nggak ada angkotnya. Naik apa lagi ke sana? Saya katakan ambillah Gojek, Go Ride, atau InDriver, atau Maxim. Caranya begini, download di handphonemu supaya ada aplikasi itu. Baru caranya apa? Buat aplikasi itu, buka aplikasi itu, kau punya dana dan sebagainya. Saya terangkan lagi supaya Anda bisa sampai ke Manhattan. Ini nggak terjadi seperti itu. Perasaan sudah tahu, tapi nggak tahu. Wah, saya kurang tahu gimana caranya lagi ya. Habis daya kreasi kita mengajar ini. Di mana kesalahan kita belajar? Atau beginilah caranya. Bagaimana cara kita belajar supaya Anda pintar? Itulah dulu saya tanya. Saya mengikuti pola kalian. Bagaimana caranya supaya kalian pintar? Menurut kalian bagaimana caranya? Mau kayak SD SMP diajar, saya tulis di sini, catat gitu sampai habis, atau saya kasih langsung materi, langsung makan bulat-bulat, gimana? Supaya kita hentikan tugas-tugas kelompok selanjutnya. Capek gitu loh, capek nanti kelompok ini kalau nggak ada hasil sama kalian. Kelompok aja yang mengerjakan nggak ngerti banyak. Jadi bagaimana? Saya bertanya kepada kalian lah. Bagaimana cara supaya kalian pintar? Bagaimana caranya? Saya mengikuti pola pikir kalian aja. Tak usah kita abaikanlah silabus RPS, kita buanglah itu jauh-jauh. Nah sekarang bertanya saya untuk beberapa kali pertemuan ke depan, 4 kali pertemuan ke depan, gimana caranya? Supaya ada supaya kalian pintar gitu loh.
Bagaimana caranya? Saya belajarlah kepada pengetahuan kalian yang ada sekarang, cara belajar kalian. Saya tanya, bagaimana? Masih ada orang di sini? Masih ada? Ya, bagaimana caranya? Bagaimana cara supaya kalian pintar? Besok kita akan bicara Kristologi, Ibrani, dan Wahyu. Bagaimana cara itu, cara kalian supaya kalian tahu itu Kristologi, Ibrani, dan Wahyu. Supaya jangan gagal lagi seperti ini. Hari ini gagal. Gak ngerti kalian Kristologi Paulus. Gimana caranya? Ada ide. Enggak ada. Ya. Menurut saya Pak, kan setiap ada paper yang akan disajikan atau dipresentasikan Pak, tiap orang diberikan semacam kewajiban untuk menuliskan apa yang dia pahami dari paper itu Pak. Seberapa pun yang mereka pahami harus mereka tuliskan dengan bahasa sendiri, tidak boleh menggunakan bahasa buku Pak. Dengan demikian pas mereka sampai di kelas, mereka sudah mengetahui apa yang setidaknya berapa persen yang sudah dalam yang akan dipelajari dalam kelas Pak. Dengan demikian, jika memang sudah ada beberapa persen Pak, jadi mereka pun bisa memberikan pertanyaan yang menggigit seperti yang Bapak inginkan, yang bisa mendalam lagi. Kekurangan kami terbiasa untuk membaca itu tiba di kelas seperti itu Pak. Tidak sempat untuk membaca lebih dalam lagi ketika H-1 ataupun hari-hari sebelumnya. Oke, metode itu sudah kita gunakan untuk laporan baca. Sama saja. Ada artinya. Kita buat laporan baca. Kita suruh lagi orang ini baca, buat habis apa yang kau ngerti dari situ, sama aja. Kan berarti memindahkan kertas ke kertas lagi, bukan memindahkan ilmu ke otak. Oke, saya mulai saja ya. Kalaupun kalian tidak masuk ke otak kalian, terserahlah. Tugas saya kerjakan. You tak punya isi, up to you lah. Saya udah mulai bosan mengajarin. Bosan. Karena ini yang pertama, saya akan sampaikan beberapa catatan supaya kalian ikuti ke depan. Di silabus saya sudah sampaikan format daripada mengirim ini kan gini ya. Baru Kristologi Paulus itu ya, yang saya terima seperti ini enggak, hanya di sini udah gagal, di sini gagal. Bagaimana pintar? Saya ulangi lagi ya, untuk perbaikan nanti begini ya, sudah saya bilang catat pakai tanganmu, perbaikan pakai otakmu membaca, rekam, foto, biar jangan salah. Berkali-kali, ini aja nggak bisa tamat. Gimana kemampuan daya dalam otak kalian? Capek ya bukan main. Mengajarkan ini aja. Capek loh, capek. Gak tamat-tamat. Coba kelompok 2. Bagaimana? Seperti ini. Seperti ini. Baca aja tugasmu yang kau kirim. Jangan hanya mulut mengatakan seperti itu, tapi hasilnya lihat dulu yang kau kirim itu. Yang kedua, saya sudah mengatakan bahwa menulis karya ilmiah di kampus ini sudah saya kirim itu kan. Cara menulis karya ilmiah harus ada
cover, ada judul, ada bajunya, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada apa lagi, latar belakang, bab 1, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ada bab 2, pembahasan, ada bab 3, ada daftar perpustakaan, ada itu sekarang di sini. Jadi gimana mau berhasil? Gitu loh. Bajunya aja tak ada, mekanisme menulis makalah pun tak diikuti. Gimana mau berhasil? Sudah saya jelaskan itu dulu. Saya sampaikan di awal. Membuat makalah begini. Hasilnya ini. Ini hasilnya. Yang ketiga, bahasan kita apa? Teologi apa? Teologi PB 2. Ini teologi kita. Kalau dibahas kristologi Paulus, yang dibahas kristologi Paulus dari kitab mana? Roma sampai Wahyu. Jangan bahas yang lain. Kristologi atas bawah itu bukan kristologi Paulus. Tadi dia sudah bertanya tadi itu. Itu kristologi gereja abad pertengahan. Kalian gak baca buku. Makanya diskusinya gak nyambung. Yang menyaji pun gak nyambung. Kalian pun gak nyambung. Karena apa? Tidak baca buku kalian. Jadi kelas ini hanya menghabiskan waktu kosong itu artinya. Lebih baik sebenarnya kita tak usah kuliah. Saya kasih aja kalian nilai A semua sampai akhir kuliah ini. Daripada seperti ini habis waktu. Tak berisi. Tak serius belajar. Kalau kalian benar-benar membaca kelas kita ini, mata kuliah kita ini apa, seharusnya waktu masukan kalian bisa beri masukan kepada mereka. Waktu bertanya lagi, diberi ruang. Itulah kita ini satu tim. Kuliah ini satu tim. Hendak mencapai satu tujuan. Supaya Anda tahu kristologi Paulus apa. Oh, kerja keren mereka itu kelompok satu. Nanti di sana paling menyerang aja. Otak kalian mau otak nyerang gitu. Otak pengrusak. Bukan otak pembangun. Pendeta pun kalian nanti otaknya seperti itu. Merusak gereja. Bukan membangun teologi. Makanya kita malas. Apalagi banyak sekali apanya. Kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Gak sesuai dengan apa. Kalau kalian sudah terlatih melakukan tulisan karya ilmiah di kelas seperti ini, nanti ketika kalian menulis skripsi sudah gampang. Karena apa? Kalian sudah terlatih menulis artikel ilmiah dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan, baru kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu bukan ringkasan. Kesimpulan apa? Hasil dari pembahasan kelompok. Apakah kristologi Paulus itu digunakan gereja sekarang apa tidak? Itu kan yang bahas dalam refleksi. Sebelum kesimpulan. Kristologi Paulus tentang kemanusiaan Yesus, keilahian Yesus itu digunakan gereja apa enggak? Digunakan gereja. Maka lahirlah nanti ajaran-ajaran kristologi gereja. Itulah tadi kristologi dari atas dan bawah. Lahirlah kristologi lain. Yang dikatakan Bronnen, yang dikatakan Berkhof itu kan kristologi Paulus yang dikembangkan oleh teolog-teolog. Lalu bagaimana kesimpulan kalian? Kesimpulan nanti ternyata kristologi Paulus yang dia tulis dalam surat-suratnya mulai dari Roma sampai Wahyu digunakan gereja hingga sekarang. Kesimpulan itu sederhana, satu kalimat, tak perlu banyak tanda.
Kalau sudah terlatih seperti itu, maka nanti skripsi kalian sudah bagus, selesai. Tidak lama mengerjakan skripsi. Tapi karena nggak tahu metode menulis ilmiah, maka lama menulis skripsi. Sekarang ini sedang menulis skripsi kalian sudah bulan berapa? Mau bulan 5, bab 2 pun belum selesai. Karena apa? Terlalu banyak menghayal daripada bekerja. Kalian pun begitu, terlampau banyak menghayal, nggak fokus pada mata kuliah. Saya ajar, saya beri masukan, nggak didengar. Saya beri informasi, nggak didengar. Jadi apa kata siapa ini? Kata Habibie. Kenal Habibie kan? Dia mengatakan begini, menghadapi 30 profesor, saya tidak takut. Karena apa? Ketika berada di depan 30 profesor, hanya kasih data, informasi yang baik dan benar, profesor itu mengerti. Tapi saya takut menghadapi satu orang bodoh. Mengapa? Saya berikan 30 data, satu pun dia tidak percaya. Satu pun dia tidak mengerti. Inilah yang saya hadapi sekarang. Di awal saya jelaskan semua mekanisme perkuliahan. Semua cara belajar, cara kuliah. Outputnya apa? Membuat file pun gak tambah. Membuat file gak tambah. Coba baca dulu Amsal 27 ayat 3. Kuat-kuat kalian baca. Amsal 27 ayat 3. Baca dulu, kuat-kuat. Batu dalam berat dan pasir ada berasnya, ada beratnya. Terus? Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ngerti maksudnya? Kalau batu berat, pecah batu itu supaya ringan. Kalau pasir berat, bagi pasir itu supaya ringan. Kalau berhadapan orang bodoh, apa yang kalian pecahkan? Otaknya. Apa yang kalian pecahkan supaya ringan? Tidak ada. Makanya sakit hati di orang bodoh itu paling berat di dunia ini. Baca ayat 2 dulu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Itu. Makanya susah menghadapi orang bodoh. Jadi jangan buat susah orang lain gara-gara kau. Maka isilah dirimu supaya kamu tidak menjadi beban bagi orang lain. Isi dirimu. Jangan bangga jadi orang bodoh. Malulah orang bodoh. Malu. Saya tidak mengaku orang pintar. Tapi saya belajar karena saya bodoh. Ngerti maksud saya? Capek loh ngulang-ngulang ini. Ini banyak kan catatannya. Tapi saya kirim aja nanti, baca kalian. Supaya kelompok 2 nanti ke depan tahu kesalahan teman itu pembelajaran bagi kalian. Oh, mereka yang salah itu bukan saya. Ini tim, ini kelas. Kalau saya tegur ini, kalian kena semua. Belajarlah dari kesalahan orang supaya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Hanya orang bodoh lah yang kembali kepada kesalahan yang sama. Tapi orang yang cerdas dan berhikmat tidak akan pernah jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Kita sudah semester berapa kali bertemu? Mulai tingkat 1 kali sudah ketemu kita. Masa ini pun membuat file nggak tamat-tamat. Ini tidak perlu saya jelaskan di sini lagi soal bagaimana menulis kitab suci, kalau dalam kalimat, kalau dalam kurung bagaimana. Capek ngulang-ngulang itu. Oke, sampai di sini aja ya. Ini saya kirim nanti, kalian bacalah apa kesalahan kalian supaya diperbaiki. Dan kelompok lain
ikuti yang benar. Membuat makalah itu ada cara. Enggak seperti ini. Ini kayak SMP semai. Pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Anak SMP. Kalau udah kuliah enggak begitu lagi cara membuat makalah. Oke ya. Silahkan ditutuplah. Dan sebelum ditutup saya jelaskan lagi dulu ya. Kristologi Paulus itu bicara soal kemanusiaan Yesus. Bagaimana Paulus melihat kemanusiaan Yesus. Kalian cari nanti teks-teksnya. Lalu bagaimana Paulus melihat keilahian Yesus. Itu nanti kalian catat itu. Itulah masukan kalian nanti. Bagaimana Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai penebus dosa. Yesus banyak itu. Nanti kalian bahas. Itulah artinya kristologi. Sehingga kristologi yang kalian bahas itu dari tulisan Paulus benar-benar menjadi sebuah kristologi yang menjadi ajaran gereja. Ada yang menjadi ajaran gereja, ada yang menjadi ajaran bahwa gereja dari awal dan sebagainya. Itu ada. Oke, nanti kalian bahas lah. Nanti di buku-buku Paulus, surat Paulus itu sudah ada itu. Bagaimana kristologi daripada Paulus tentang kemanusiaannya, kemudian keilahiannya. Kalian carilah buku-bukunya. Jadi nanti Yesus sebagai Kristus pun itu bagian dari kristologi. Jadi jangan kalian katakan itu enggak bahasan kami itu. Itu bahasan kalian. Ya, Yesus sebagai Kristus itu kristologi. Itulah keilahiannya, keilahian Yesus. Yesus sebagai Mesias, keilahian itu. Yesus sebagai Tuhan, keilahian. Lalu kemanusiaannya apa? Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai Adam yang kedua. Tadi kalau sudah disebut itu. Yesus sebagai Adam yang kedua. Yesus sebagai juru selamat juga, itu keilahian. Jadi Paulus itu menulis itu semua. Ada lagi pertanyaan, tadi pagi ada pertanyaan, apakah kematian di kayu salib itu satu-satunya cara Yesus menyelamatkan manusia? Bagaimana kalian menanggapi itu? Itu kan kristologi. Yesus sebagai juru selamat. Jawabannya ada. Nanti kalian baca 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Bahwa melalui kematian itu 1 Timotius 2 5 sampai 6, bahwa melalui kematian itulah satu-satunya Yesus menyelamatkan kita. Baru kebangkitan itu juga keilahian Yesus. Paulus katakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kami. Itu kristologi. Dan itu yang dipahami gereja sampai sekarang. Maka kita merayakan kebangkitan Yesus. Nah, banyak sekali itu kristologi Paulus. Nanti kalian bahas. Jangan lari ke kristologi abad pertengahan. Jangan lari kepada kristologi abad gereja mula-mula. Itu sudah beda nanti. Tapi fokuslah pada kristologi Paulus. Bagaimana inkarnasi Yesus, kepribadian Yesus, keselamatan, kebangkitan, dan sebagainya. Itu banyak sekali dibahas oleh Paulus. Itulah yang kalian bahas nanti dalam perbaikan dan kirimkanlah minggu depan. Oke, silakan ditutup. Silakan, siapa yang menutup? Saya share grup dengan kita dari buku dari Bibel Ende nomor 11. Ama ende onoku asa ujiyoku o
Tong lebih angin itu untuk melihat dari salah teman-teman kami di sepanjang kelas kepilihan kami di Tuhan. Tuhan yang masih ada keharusan musim kami masuknya keluar jalan kami atau kami jaga semata akan yang berbaca dari harus dari dalam arti musilah kami untuk mengorong bangsa dengan kami itu bernama Kristus makanya kami doa. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya.